Ragam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Perompat RRI. Minum kopi adalah salah satu kebutuhan. Banyak warga-warga Sulawesi Selatan, tepatnya di Kota Makassar, membutuhkan kopi untuk beraktivitas di pagi hari. Dan tempat ini salah satu tempat kopi yang cukup favorit yang ada di wilayah Sulawesi Selatan, tepatnya di Kota Makassar. Dan mulai dari saat ini, melewati pintu yang ada di belakang sana, saya akan membawa Anda untuk wisata ke masa lalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat budaya, senang sekali saya Irsan Lipit kembali menemani Anda di RRI Net. Tonton yang Anda dengar. Kali ini Irsan Lipit menemani Anda di obrolan budaya. Langsung dari Kota Makassar untuk mengobrol seputar tentang budaya yang ada di Sulawesi Selatan. Suku yang ada di Sulawesi Selatan cukup banyak. Salah satunya ada Bugis dan juga Makassar. Dan kali ini kita tertarik untuk mengobrol seputar bagaimana filosofi kopi dan budaya kopi bagi orang Bugis Makassar. Bersama dengan Irsan Lipit dan juga ketiga narasumber saya yang akan menemani Anda berbicara seputar tentang kopi dan juga budaya kopi yang ada di Bugis Makassar. Di awal ini saya akan memperkenalkan dulu bagaimana dengan tiga narasumber kami yang menemani Irsan pada hari ini. Saya mungkin menyapa dulu kepada Bapak Domo Abu Ukasya sebagai owner dari kafe tempat kami yang luar biasa ini, Kopi Riola. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, berikutnya ada Pak Ismail Basri. Nah, Ismail Basri sendiri adalah founder Asbaris atau Asosiasi Barista Indonesia. Instruktur LPK Kopi Dukasi, benar ya? Iya, saya menyapa dulu kepada Bang Ismail. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak sudah sempat hadir, Kak Ismail. Berikutnya seorang budayawan bisa dibilang, terus pengamat kopi juga, penikmat kopi juga. Bersama dengan Bapak Will Ferial, kita akrab dipanggil Opa. Opa, assalamualaikum Opa. Ya, ada mi suaraku? Ada mi. Ada mi. Iya. Utang. Utang. Kenapa kopi utang? Kopi katanya. Utang. Kopi. Utang. Kecil, tipis. Kecil tipis. Tipis. Iya. Ini kayak kode kopi itu, Opa. Ini tahu ini. Itu tahu. Dia tahu ya. Kita akan ngobrol banyak nih. Bagaimana maksudnya kecil tipis bersama dengan tiga narasumber kami. Ya. Di awal ini pendengar, saya akan mencoba mengobrol bersama, mungkin dibuka dengan Pak Ismail Basri ya sebagai founder dari Asbaris, Asosiasi Barista Indonesia, tentunya lebih tahu bagaimana tentang kopi dan apa saja beda-bedanya kopi yang ada di Sulawesi Selatan. Bang Ismail, di awal pembuka ini ingin tahu sebenarnya apa sih perbedaan antara kopi yang ada di Sulawesi Selatan dan juga kopi-kopi yang ada di Indonesia. Seperti kita tahu bahwa kopi kan banyak, bahkan dari luar banyak juga. Dari luar negeri banyak dan dari Indonesia juga sebenarnya cukup banyak dan cukup terkenal. Nah, salah satunya kopi yang ada di sini. Kopi dari Sulawesi Selatan. Bedanya apa dengan kopi-kopi lainnya? Baik, sebelum saya jelaskan mengenai perbedaan kopi Sulawesi dengan kopi yang lain. Iya. Awal kopi masuk ke Indonesia itu sekitar tahun
1969. Iya. Itu pada zaman company Belanda masuk ke Indonesia. Iya. Gitu. Nah, kopi ini tersebar ke Melabar, ke Bandung, gitu, sampai masuk ke Sulawesi. Iya. Gitu. Nah, dari hulu ke hilir, ya, mau saya di sini mulai dari kopi itu ditanam sampai bisa kita nikmati, itu butuh proses. Iya. Gitu. Tentunya ada 4 hal yang harus diperhatikan, mulai dari petani, kemudian prosesor, kemudian tukang sangrainya atau roasting, Iya, roastingnya. kemudian yang terakhir adalah baristanya. Baristanya. Iya. Nah, barista inilah harus bisa menjelaskan mengenai kopi dari hulu sampai ke hilir. Iya. Gitu. Baik. Apa jo bicara Mangkasaran puna barista? Nah. Iya. Jo, Kalau para lutongin Iya, nyese. betul. Iya. Karena kalau ini Opa tadi bertanya pendengar, karena kita didengar secara nasional. Iya. Tadi Opa bertanya, apa sih bahasa Makassarnya dari barista? Barista. Iya. Iya. Barista itu ada 2 sebenarnya, Pak. Iya. Ada 2. Ada yang untuk ke alkohol, ada juga untuk yang kopi. Oh iya. Iya. Heeh. Saya juga orang Makassar, saya lahir di Takalar, Pak. Iya. Lego. Awal saya kenal barista juga, saya anggap itu sebagai tukang racik kopi, paparek kopi, Pak. Paparek Iya. kopi. Ya, Paparek tapi berjalannya kopi arena. waktu ke sini, paparek kopi yang berpendidikan, Pak. Oh, Barista. Iya. jadi niat tomi sekolah no. Iya. Niat tomi Iya. sekolahnya paparek kopi ya. Iya. Jadi alhamdulillah dengan kopi saya juga bisa ketemu dengan teman-teman, termasuk saya ketemu dengan Opa. Iya. Saya banggakan begitu. Iya. Itu gara-gara Paparek kopi kopi ya. ya. Jadi paparek kopi ini paralui ini sengen jo apa jo kopi. Jenisnya. Heeh. Jenis kopi itu ada Arabica, ada Robusta. Iya. Rasanya juga harus kita tahu. Iya, betul. Ini sedikit pahit, ini sedikit Kaci. asam gurih, Ah, manis. Asam gurih. asam gurih. Asam Asam gurih. gurih, ya. Ya. Kurang lebih seperti itu perbedaan kopi untuk Iya. jenis kopi Arabica, Arabica dan juga robusta. Robusta. Nah, Iya. untuk Sulawesi Selatan, Iya. kita ambil contoh Toraja. Toraja. Karakter kopi Toraja itu seperti coklat. Seperti coklat. Karena di Toraja itu perkebunan selain kopi ada coklat juga. Iya. Nah, kopi ini sensitif. Ah. Sama halnya perempuan, Opa. Oh ya deh. Burak nih. Mak kali utang. Apa yang ada di sekitarnya itu yang diserap. Oh begitu. Bisa kita ulangi sekali lagi tuh apa yang ada ya? Apa yang ada di sekitarnya itu yang diserap. Ya, terima kasih. Gitu. Nah, selain kopi Toraja ada juga kopi Bawah Karaeng. Kopi Bawah Karaeng. Iya, kopi Bawah Karaeng. Goa. Di Goa. Di Goa. Kebetulan kemarin kita ada kunjungan, rencana kita mau barista kemo, Pak. Jadi Iya. camping untuk barista di sana Barista. nanti. Iya. Kopi Bawah Karaeng. Yang kelola itu adalah orang Makassar. Orang Paleko yang saya kelola orang Takalar. Iya. Di sekolah ya, apa ada sekolahnya, Pak. Ada Jadi, sekolahnya iya. juga. Iya. Heeh. Jadi pemikiran saya dulu tuh, buat kopi itu gampang Ji. Ternyata ribet juga, Pak. Harus kita tahu takarannya, bagaimana cara menyajikan, bagaimana cara menyampaikan itu seperti ini, supaya orang tertarik yang tidak suka kopi. Heeh. Dengan penjelasan baristanya, dia akan minum kopi, gitu. Karena itu kopi itu aman. Iya. Itu mirip sekolai. Iya, Paparek kopi disekolahi. sekolahin Iya, kopi ya. iya. Oh, Oke. Ada pendidikannya. Ada ya. pendidikannya. Oh, iya. Iya. Gitu ya. Nah, jadi apa bedanya lagi kalau tadi kan kopi Toraja. Kopi Toraja rasanya ada mirip-mirip coklatnya karena memang ditanam di antara pohon coklat. Nah, kalau kopi yang ada di Bawah Karaeng. Nah, apa kopi di Bawah Karang itu karena yang bisa membedakan juga itu rasanya, tesnya, Iya. itu daerah tumbuhnya. Daerah Iya. iya. Heeh. Nah, Arabica ini tumbuhnya di atas 800 sampai 1300 mdpl. mdpl itu meter di atas permukaan laut. Iya. Jadi kasarnya dia lebih tinggi, Lebih di atas tinggi. gunung. Iya. Nah, kalau Robusta itu di bawah kaki gunung. Iya. Nah, jadi agak lebih rendah. Heeh. Agak lebih rendah. Nah, rata-rata kopi di Indonesia itu lebih ke rasa earth atau rasa bumi, rasa tanah, Pak. Rasa tanah. Iya.
Antekam. Beda itu rasa Iya. tanah saja nggak rasa buta. Oh, Beda tuh maknanya, beda. Beda Nanti- maknanya. Nanti maknanya tanya utang. oh ya, oke. Dia paham itu. Utang. Dia kan pengarang lagu daerah Makassar. Iya, Dia oh, tahu iya. itu. Oke. Siap-siap kinutang. Iya. Kurang lebih seperti itu mengenai perbedaan kopi. Iya. Oke, perbedaan kopi yang ternyata cukup banyak. Pemirsa RRI Net dan juga pendengar RRI dimanapun Anda berada, kopi terbagi menjadi dua secara garis besar. Secara garis besar terbagi dua, tadi ada Robusta dan juga Arabica. Dan itu yang ditanam yang ada di Indonesia. Nah tentunya di salah satu sudut kota Makassar namanya Kopi Riolo. Ini salah satu tempat ngopi di mana Anda akan menikmati nuansa vintage Indonesia di tahun 70 sampai 80-an, bahkan 60-an, 60 sampai 80-an Anda akan merasa berada di Indonesia pada zaman itu. Jika Anda datang ke sini, Anda bisa menikmati kopi dengan cara yang masih tradisional dan bahkan dihidangkan dengan cara dan juga bahan-bahan milik mereka sendiri dan juga sangat tradisional. Sangat bisa kayak datang ke sini itu seperti mengulang masa lalu, seperti ada perputaran masa lalu di sini untuk bisa menikmati kopi. Saya ke Pak Domo dulu. Pak Domo, tadi sudah dijelaskan bahwa ternyata ada jenis-jenis kopi. Kalau di Kopi Riolo ini pakai jenis kopi apa, Pak Domo? Jadi Bismillah. Iya. Sebelumnya selamat datang di Kopi Riolo dulu Pak. Iya. Makasih. Terima kasih. RRI Net juga selamat datang. Jadi mungkin saya jelasin dulu sedikit. Boleh, boleh. Biar orang di luar Sulawesi Selatan tahu Riolo itu artinya apa. Iya betul. Ya. Riolo dalam bahasa Bugis Makassar artinya zaman dulu mungkin Opa ya. Zaman dulu. Gitu. Jadi secara konsep memang kami menyajikan sajian kopi dan kue-kue tradisional di sini. Gitu. Visi kami sebenarnya Opa di sini ingin memperkenalkan khas Sulawesi Selatan, Iya. kekhasan di sini. Iya. Yang kedua sebagai tempat pilihan alternatif terbaik untuk orang-orang yang dari luar kalau mau berkunjung ke Kota Makassar silakan datang ke sini. Iya. Dan memang secara realita banyak tamu-tamu dari luar Kota Makassar itu ke sini nongkrong karena kalau orang dari kota besar Pak biasanya tidak cocok mereka dibawa ke tempat modern. Karena lebih modern mereka. Kayak ke kafe apa dan lain-lain ya. Iya. Iya, iya. Karena mungkin di kota mereka lebih modern dibanding Betul, kita. betul. Jadi itu visi kami sebenarnya untuk memperkenalkan. Iya. Adapun jenis kopi kami di sini, ini brand kami namanya nih Kopi Riolo. Jadi seperti orang dulu Pak, minum kopi hitam Iya. sambil dicip-cip sama gula merah. Jadi Sama ini gula merah. kami ini. Iya, iya, iya. Nah, ini menarik. Ya Torioloa. Iya. Ya orang dulu kalau minum kopi seperti Kopi ini. pakai gula merah. Ya ini brand kami. Bagi saya tambahkan lagi bagi Ya. perokok. Bagi perokok, iya. Jadi kopi leleng. Ya. Iya. Goleja sekarang apa? Tambah kocak beng. Tambah kocak beng. Mantap mentong. Punda si buntu lo minta taluan Johar. Hei, Ya. di rupa utang. Iya. Ini jadi brand kami dan Iya. kami namakan sesuai tempat ini. Iya. Kopi Riolo. Kopi Riolo. Adapun jenis kopi lainnya secara umum ada. Iya. Kopi susu panas, es kopi gula aren panas. Iya, Jadi ada begitu. Kategori teh juga ada teh group. Teh juga ada. Ya, jus-jus. Sajian kami juga secara tradisional banyak. Oh iya. Ya kue-kue, Iya. nasi kuning. Sebenarnya nasi kuning ya. Ada nasi kuning ibu tadi ya. Nasi kuning Nasi rasa kuning Riolo buatan ibu. Saya buatan kasih judul. ibu. Waduh. Iya, Yang cukup terbatas yang ada di Ya. sini. Iya, ada ibu di belakang, Bu. Iya. Saya belum rasa-rasa ini, Bu. Sebentar kita rasain. Sop ubi kami sama basang. Iya. Basang ini. Saya ambil boleh ya? Boleh, boleh. Nah, ini juga bubur tradisional yang ada di Sulawesi Selatan. Sulawesi Selatan. Jadi- Namanya basang, Ya. pendengar. Jenis jagung ini emang ada di Sulawesi Selatan ya Pak ya? Iya. Jagung pulut. Jagung Ya. putih ya. Ya, betul. Jagung putih. Nah, pendengar, basang itu adalah salah satu makanan tradisional yang ada di Sulawesi Selatan atau biasa kita kenal dengan bubur jagung. Bubur jagung. Nah, yang digunakan sendiri adalah bahan dasarnya santan, gula pasir,
dan juga jagung putih atau jagung pulut kita Jagung pulut. bilangnya. Ya. Jagung yang sudah dipipil, jadi sudah Iya. tidak ada kulit luarnya ya. Iya, Iya. benar. Oke. Data yang sudah dipipil dan dimasak akhirnya jadi seperti ini. Dan ini biasanya dihidangkan di pagi hari ya Pak ya. Iya. Ya, Opa ya. Iya. Kebetulan di sini Opa, Iya. setiap orderan pesanan makanan ini kami sajikan per order. Jadi biar malam hari ada. Jadi kami tidak ya begitu di order baru Iya. kami buat. Langsung buat. Jadi Menarik. biar malam hari ada sajian Iya. ini. Jadi ada pergeseran kebiasaan sedikit. Iya. Itu orang Makassar boleh saya sebut apa? Agak genit mengatur makannya. Ya. Agak genit. Basang itu tidak pernah dimakan selepas pagi hari. Ya betul. Oh, iya. Biasanya. Iya, pagi itu. Pagi. Iya. Puna naik ya luas, Iya. tete sampul lebih. Heeh. Coto saya nabatui. Ya, empat coto, 4 coto. Berapa katupat kah? 4 juga katupat, Empat juga katupat. tambah jadian sere. Jenena sere. Itu masih Masih 8 je lagi siangnya. Cari je lagi. panjang ini kalau dibahas sampai sekian saja dulu. Ya, silakan Pak. Itu mau dulu. Ya, itu Ya, betul. saya kira sekilas kopi kami juga di sini menyediakan kategori kopi Sulawesi Selatan. Cuma penyajiannya dia secara fisik sih ya, apa Iya. bahasa Indonesia? Secara manual. Secara manual. Ya. Kopi tubruk berarti. Beda lagi. Oke, nanti Ya, ada kopi kita tubruk, ngobrol ya. mungkin banyak tentang itu. Sama kopi Nusantara. Kopi Ya. Nusantara. Banyak. Tentunya kalau Anda datang ke sini pendengar dan juga pemirsa RRI Net itu Anda bisa menikmati bagaimana nuansa Sulawesi Selatan zaman dulu, nuansa Indonesia zaman dulu. Nah, Opa, Iya. tadi sudah dijelaskan nih sama narasumber yang lain Kak. Iya, iya. Nah, Rioloa, Iya. bagaimana itu sebenarnya cara minum kopi? Karena waktu ku kecil, ku ingat itu orang minum kopi ya, tena pakai canteng, pakai piring nih. Rioloa, Kayak aku saya tidak tahu minum kopi pakai piring. dituangi di piring atau baru dimimiki. Anjo puna bambangi. Puna bambangi Puna begitu. bambangi. Puna tena jada bamba si tabata ji cocok ji. Langsung mi dari Langsung mi. Kako ditoi puna dingin dulu kopi ya. Iya. Tapi sebelum itu Iya. saya mau kepada anak ini. Anda itu saya lihat sangat teliti ya, meneliti tentang kopi-kopi Kopi. yang ada di Sulawesi Selatan. Iya. Ketika kalau Anda punya waktu, coba hubungi ada seorang dosen Heeh. di biologi Unhas, itu namanya Bapak Dr. Andi Ilham Latunrah ya. Beliau itu pernah meneliti sebuah bibit kopi yang sudah berusia 500 tahun. Dan beliau dapat. Dia dapat dan sekarang beliau kembangkan itu. Iya. Untuk sekadar menambah-nambah informasi. Informasi. Bayangkan Nah, bibit kopi yang iya. sudah berusia 500 tahun itu. dan masih bisa ditemukan. Masih bisa ditemukan. Berarti masih bisa dilestarikan. Itu dia. Iya. Itu memang idenya di Bapak Idenya ini Iya, Bapak. Iya. Nah, kembali lagi nih Opa. Iya. Nah, tradisi Sulawesi Selatan atau Bugis Makassar lebih tepatnya Opa. Iya. Bagaimana sebenarnya zaman-zaman dulu untuk menikmati kopi? Apakah di pagi hari juga atau seperti apa Opa? Ini penyajian di rumah tangga ini. Iya, boleh. Umumnya itu pagi hari. Pagi hari. Jadi sebelum orang turun ke sawah, Iya, itu harus ada itu. harus ada kopi. Sebab anja beng kopi ya, ia anggasi kita wah. Oh iya. Menania kanre nia di apa pun tena kopi lama tahu wah. Oh iya. Itu kata orang dulu. Orang dulu. Jadi harus ada kopi. Apakah dia robusta atau apa, pokoknya harus ada kopi. Ya. Dan kemudian itu tadi yang sempat Anda tanyakan tentang kopi. Ya. Iya. Kalau kita bertamu. Iya. Biasanya tuh tamu ketika sudah akan permisi pulang, Iya. akan irma palakanan dan akan tekiro. Apa lu jadi bamba dari boko? Iya. Dia tidak akan pulang itu. Ah, itu. Pantang Tradisi. sekali dia membelakangi itu kopi. Ah, orang Bugis Makassar Iya, itu. iya. Pantang sekali kalau sudah ditawarkan kopi Iya. harus duduk dulu Iya, untuk minum. iya. Biasanya kalau dia itu sudah terlalu tergesa-gesa, Iya. na lema menje kopi ya, na pakam menje na panalin na lepa. Ah, Karena mungkin ada keperluannya yang sudah tidak sempat lagi menikmati itu kopi yang Kopi, panas. iya. Jadi asal nantinya kita lepa. ah. Tapi ini saya rasa ini ya, oh ya boleh percaya bisa tidak. Iya. Tapi ini ada hubungannya dengan apa? Dengan apa itu? Kearifan lokal. Kearifan lokal. Iya. Ngapa nu nia ribal na mana kopi tenang asen nu. Oh, tidak iya. sempat sentuh. Iya, datang ke rumah masa biar kopi saja tidak sempat Itu diminum. orang Bugis Makassar, Pak. Iya. Ingat tuh nah.
Kalau kita datang waktu minum kopi, kita minum kopi. Kita datang pada waktu makan siang, insya Allah harus kita makan siang. Apapun apapun itu lauk pauknya. Yang penting Anda harus, itu penghormatan. Penghormatan kepada tamu. Pasar Batang. Iya. Itu ya sangat Penghormatan luar kepada biasa. tamu. Iya. Mudah-mudahan generasi sekarang ini masih tetap Amin. mengamalkannya Amin, seperti amin. itu ya. Tujuannya kami datang Iya. juga untuk bisa kembali memperkenalkan itu budayanya Sulawesi Selatan dan juga salah satunya kopi. Iya. Nanti kita lanjut Opa dan juga Iya. narasumber yang lain. Iya, Ada iya. yang mau lewat dulu. Iya. RRI Net, radio visual, tonton yang Anda dengar. Celebes Kalosi Coffee atau Kopi Toraja telah dikenal oleh para pecinta kopi di seluruh dunia. Kopi Toraja Kalosi memiliki aroma kopi yang spesial, yang khas dengan tingkat keasaman yang rendah, lembut, cita rasa bunga, dan buah. Kopi Toraja ditanam di area pegunungan berdampingan dengan aneka tanaman rempah dengan ketinggian mencapai 1.400 hingga 2.100 meter di atas permukaan laut, yakni di Pegunungan Sasean, dan ditanam di kawasan tanah vulkanik. Kopi Toraja memiliki bentuk dan ukuran yang tidak teratur dengan warna coklat tua. Pada tahun 2012, di salah satu event bernama The Second Indonesia Specialty Coffee Auction yang dilaksanakan di Surabaya, Kopi Toraja mendapatkan cupping skor tertinggi, yaitu 86,29. Tidak hanya itu, Kopi Toraja juga dikenal dan menjadi biji kopi paling diminati dan memiliki harga paling tinggi di negara Jepang. Bahkan, Kopi Toraja, jenis kopi Arabica, juga dikenal dengan sebutan Queen of Coffee. Ragam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Perompat RRI. Kembali masih di RRI Net, tonton yang Anda dengar dan tentunya masih di obrolan budaya. Ngobrol tentang kopi dan juga warung kopi yang ada di Sulawesi Selatan, Makassar tepatnya itu cukup banyak. Banyak sekali kopi yang ada di warung-warung kopi yang ada di Makassar. Coffee shop, ada juga yang berbentuk kafe, kalau di Makassar itu banyak sekali. Nah tentunya ini menjadi salah satu tantangan kepada owner Kopi Riolo. Saya ke Pak Domo Abu Ukasya. Nah Pak Domo, sebagai ini kan banyak sekali warung-warung kopi yang ada di Makassar. Betul. Ada yang modern, Ya. ada yang konsepnya kafe, Betul. ada pokoknya konsepnya macam-macam. Ada yang box, kontainer dan sebagainya. Betul. Bagaimana tetap bisa bertahan ini, Pak Domo? Jadi begini, kebetulan Kopi Riolo ini Iya. berada di kawasan nongkrong memang ini. Ini kawasan nongkrong. Kawasan nongkrong, iya. Salah satu kawasan nongkrongnya Kota Makassar. Iya. Mau disebut kayak Kemang ya mungkin ya. Kalau Jakarta Kemang-Kemangnya namanya Kemang. Iya. arah ke Kemang. Arah ke mungkin. Kemang. Karena izin, saya dengar Opa, sekitar sini itu masih menunggu sekitar 40 yang nunggu izinnya keluar. Daerah sini aja, daerah sini juga. binatang-binatang ini. Untuk ini, untuk warung kopi juga. Iya. Nah, untuk tempat nongkrongnya. Iya, tempat nongkrong juga. Ya, kalau ini mungkin ini masuk ke kategori bistro namanya. Bistro ya, namanya, Bistro. iya. Bistro ya Pak ya. Jadi ini bukan disebut warkop Iya. karena secara pelayanan
bukan kategori warkop dan bangunannya, Iya. tidak bisa juga disebut kafe. Iya. Karena sajian makanan kita tidak banyak. Iya. Hanya sajian tradisional apa begitu. Iya. Jadi memang di istilah kuliner namanya bistro. Bistro. Iya. Jadi kalau bertahan sih alhamdulillah ya. Iya. Karena kami kental di konsep memang ini. Oke. Memang market kami ada Iya. tersendiri. Jadi orientasi market kita ini orang kantor, orang berkeluarga, Iya. 40 up. Tapi tidak bisa dihindari, milenial itu banyak juga yang ingin mengetahui rasa-rasa bagaimana menikmati suasana zaman dulu. Iya. Kopi Riolo ini emang kami desain sehumi mungkin, serumah mungkin. Sehomey mungkin. Iya, jadi nyaman lah insya Allah. Iya. Gitu. Nah, Pak Domo, ini kan kalau dilihat konsep dari Kopi Riolo sendiri banyak menggunakan barang-barang vintage. Betul. Barang-barang tahun 60 bahkan sampai 80-an itu ada di sini. Nah, mengumpulkannya bagaimana nih Pak? Bahkan sampai tehelnya ini Dari Jogja. dari Jogja. Ya. Dan masih lengkap seperti ini. Ya. Itu ceritanya bagaimana? Kok bisa ingin konsep seperti ini Pak Domo? Jadi ini dari awal kita konsep, Iya. tapi ini bangunan baru Pak. Jadi ini bangunan baru. Bangunan baru. Bukan bangunan tua. Emang kami buat setua mungkin. Iya. Jadi- Oh berarti emang dikonsep setua Iya, mungkin. Jadi, Iya. jadi bangunan ini tidak punya desain. Iya. Kami kerjakan per segmen. Nyaris 2 tahun juga pengerjaannya nih Pak. Nyaris 2 tahun. Beda tuh dengan saya tuh sen tua mau kok berupaya dilihat seperti muda. Alah, ya. Standar nami ini opa. Tak balik, Ki. Tak balik Ki. Banyak sekali yang muda Pak, banyak Iya. sekali. Yang begini langkau Pak. Iya, Tidak semua Pak. bisa sampai di posisi ini. Iya. Tidak bisa jadi keladio Pak kalau udah tua dulu. Iya betul. Ini kita lanjut kembali Pak Domo. Jadi emang kalau secara konsep dan desain kami total di ini untuk kenyamanan lah. Kenyamanan. Ya. Jadi ini barang-barang ada sebagian yang kami kumpulkan di sini, Iya. banyak juga kami berburu. Heeh. Gitu. Jadi semua masih berfungsi. Iya. Semuanya masih berfungsi. Masih berfungsi. Heeh. Apa? Berarti bukan sekedar pajangan saja Pak Domo ya? Bukan. Jadi fungsional. Cuma memang di sini kami tidak bisa juga terlalu banyak memajang barang seperti tempat lain mungkin ya. Iya. Karena di sini kan bukan museum. Betul. Saya juga bukan kolektor Pak. Iya. Jadi disesuaikan dengan pandangan mata saja, senyaman mungkin. Senyaman Ya, mungkin. insya Allah nyaman di sini. Tapi sudah rasa homey sekali Betul, tempatnya betul, Pak ya. Domo ini. Apalagi lihat ada selasar. Iya, Orang-orang betul. dulu lah itu punya. Iya, selasar terus yang jendelanya sebesar ini. Iya, Sekarang betul. kan minim kecil-kecil ya jendela ya. Betul. Sekarang sudah yang zaman dulu sebesar ini dan ini masih dipertahankan. Betul. Itu idenya sangat luar biasa Iya. sih. Nah, setelah ngobrol sama Pak Domo, Tunggu. Kopinya opat tahu ah? oh iya. Iya, bokanya. Sambil ngobrol lanjut Iya. nanti datang Tommy kopi ya, Dik. Iya. Oke, iya. datang Tonji nanti kopi aja. Iya. Iya, nanti kopinya datang sendiri katanya si Opa. Udah, niat mau? Dia nih mau. Ya. Sudah Minum ada. Ki dulu semua, Tabe. Iya. Silakan Tabe. Iya. Oke, iya. Kalau gitu kita coba Ayo kita coba. cicipi dulu. Ini Kopi Riolo. kopi Riolo. Kopi Riolo, ya. Brand kami nih sebenarnya. Weh, den nyaman dan Pak Domo. Alhamdulillah. Dilempar gini. Nih, Itu teh. anonan juri boko naik. Siapa yang buat ini? Ada di belakang kayaknya ini ya. Jujur yang- apa saya punya barista ini Iya. asli orang Kajang yang mau maju. Kenapa tidak pakai baju hitam? Orang Kajang asli tuh. Iya. Kan orang Kajang identik dengan warna Betul. Warna hitam. Iya. Njo milih lengi kopi ya, Pak. Oh iya. Makanya kenapa hitam kopinya ya? Karena yang Jadi buat- memang tahu apa? Iya. Dengan dunia kopi ini banyak orang yang ingin berkembang maju. Jadi Iya. orang-orang daerah. Saya memang banyak memperkerjakan orang-orang daerah sini. Untuk ini ya. Begitu kira-kira. Iya. Memang pelatihan Menarik. beliau juga ini ke daerah-daerah. Iya. Nah, setelah dari Pak Domo kita mencicipi bagaimana kopinya, saya tertarik ke Bang Ismail nih. Bang Ismail, ini kan kopi sebenarnya banyak sekali. Coffee shop itu di Makassar banyak, Sulawesi Selatan itu banyak sekali. Nah, bagaimana dengan prospek ke depannya? Apakah memang makin ke depan akan makin banyak, bukannya saingan makin besar, otomatis biasanya, apalagi kalau kita tahu anak Makassar, anak-anak muda ya lebih tepatnya, kadang kayak bosanan. Kebetulan lagi hype, jadi banyak yang suka. Iya. Kalau banyak sekali mi tempatnya kayak sudah mi deh biasa aja. Itu bagaimana menurut Tak? Jadi dari kami juga ada data untuk beberapa kedai kafe itu Iya. sekitar 400
kedai yang kita data, Pak. 400 kedai. Iya, macam-macam konsepnya. Iya. Seperti Pak Domo yang sampaikan di sini, konsep bistro. Bistro. Ya. Tidak termasuk coffee shop, tidak termasuk warkop, tapi dia di tengah-tengah. Iya. Istilahnya kedai juga bisa masuk di situ. Mm-mm. Gitu. Nah, sekarang konsepnya itu lebih ke yang sekarang ya untuk Iya. milenial sampai ke generasi Z. Iya. Gitu, generasi Z. Nah, kita juga tidak bisa melupakan konsep yang dulu. Yang gitu. dulu. Nah, Iya, iya. dengan hadirnya kopi Riolo, Iya. itu kita kayak kembali ke Flashback ya. flashback. Mungkin Jadi, itu menjadi iya, salah satu alasan kenapa ternyata anak milenial Iya. pun masih nongkrong di sini juga. Iya. Iya. Jadi mengingatkan bahwa kalian generasi milenial, generasi Z, jangan lupa sejarah. Jangan lupa Tuh. sama sejarah. Iya. Begitu. Tapi prospek warung kopi di Makassar masih oke menurutnya Bang Ismail. Prospek warung kopi sangat luar biasa. Makassar ini, mohon maaf, tak bangka kopi, tak bangka coffee shop. Tak bangka kopi Iya. shop. Kaget sama Iya, coffee shop bahasa ya. bahasa Iya. bahasa Indonesianya atau bahasa Iya. Melayunya latah coffee shop. Latah Wah. coffee shop. Iya. Iya. Heeh. Nah, tentunya yang harus kita jaga di usaha kopi ini Iya. ada 3. Iya. Pelayanan, kualitas, Ya. sama suasana. Suasana. Nah, Iya. suasana. Cocok. Nah, Riolo saya lihat di sini pelayanannya ketika Iya. kita masuk kita disambut. Heeh. Kemudian kualitas minumannya itu dikasih pilihan. Iya. Gitu. Mau kopi hitam dengan tanpa gula atau dengan gula. Iya. Gitu. Kopi hitam, kopi susu. Dan ada yang tradisional, ada yang modern. Iya. Seperti itu. Oke. Nah ini menarik karena pelayanan ternyata menjadi salah satu yang penting. Sangat. Sangat penting. Sangat. Nah Opa menarik. Iya. Zaman-zaman dulu ini Opa di Sulawesi Selatan, di Iya. Makassar, Iya. Bugis Makassar. Bagaimana sebenarnya itu konsepnya warung-warung kopi zaman dulu? Warung kopi. Iya. Itu orang tua kalau bicara ya Pak Domo, Mael selalu dia bilang apa? Dulu selalu dia ingat dulunya itu. Untunglah ya. Jadi yang mengikat kenanganku pada terus ingat pada dulu itu meja. Meja. Iya. Hampir sebagian besar warung-warung kopi yang ada di Makassar itu mejanya itu meja mirip itu marmer. Meja marmer. Oh iya. Ya. Betul. Kemudian tempat duduknya itu mirip-mirip juga ini, ada sandarannya. Iya. Tetapi yang paling banyak itu singkap aja bangku-bangku kayak bangku-bangku. Iya. Hanya segi 4, Iya. kakinya 4 tidak ada sandarannya. Oh iya. Dan umumnya itu orang senang duduk di situ karena apa? Karena dia bebas angkat kakinya. Nah itu. Nah karena itu baru desat kopi kalau kita duduk sambil nangkring. Iya. Wallahu alam bisawab, masalah selera. Betul. Ya. Iya. Kemudian apa lagi? Heeh. Ini peti. Iya. Ini contoh kepada anak-anakku ini yang ada Iya. di sini dan yang menonton acara ini. Inilah yang dipakai oleh kakek-kakekmu, oleh puan nenek kalau mau ke Mekah. Betul. Oh. Bendala. Bayangkan saja itu beratnya itu. Kan 1 bulan ke sana 1 bulan pulang. Iya. Ini contohnya ini. Iya. Ya. Berarti pengganti koper. Tidak ada disebut-sebut koper tidak mempan kalau koper memang harus memang Jadi dari memang kayu harus jati. yang beginian. Iya. Iya itu. Kemudian itu cermin. Iya. Anak-anakku semua di situ itu amaknu, mamaknu, mode. Pakai badak dingin, itu pakai bedak dingin itu yang dipakai itu. Iya. Nah, kemudian itu tanduk rusa itu serbaguna. Betul. Di samping dia hiasan dia juga apa? Untuk gantungan songkok. Iya. Oh Cocok. iya. Betul. Jadi itulah perilaku nenek-nenek kita tempo dulu. Iya. Nah sekarang masalah warung kopi kopi. tempo dulu. Iya. Alhamdulillah saya itu dilahirkan di Kampung Renggang. Saya anak kampung orisinil asli. Itu Kampung Renggang dikelilingi oleh 1, 2, 3, 4, 5 warung kopi. 5 warung kopi. Bukan sebagian besar, semuanya itu Iya. dimiliki oleh saudara-saudara kita orang Tionghoa. Oh, berarti bisa dibilang zaman dulu awal buka warung kopi itu sejarahnya saudara-saudara kita dari yang Tionghoa pertama kali buka. Pertama kali saya juga curiga begitu. Oh iya. Pertamanya Pertamanya, ternyata ya nanti kita lanjutkan. Iya, ya. lanjut Minyo. Nah, mereka ini saudara-saudara kita di orang Tionghoa itu memilih persis di pengkolan jalan. Oh, di Panyingku lu. Orang ya di Iya. Panyingkul persis Di di hook sudut. jalan. Dia Di cari sudut jalan jalan. segi 4 di Iya. sudut jalan. Iya. Jadi orang Makassar yang menyebut ini pengusaha dibilang apa? Iya. Cina Panyingkulu. Oh, iya. iya. Di situ ya, lahir. Nah, sebahagian besar apa yang ada di warung kopi tempo dulu itu adalah seperti ini. Ini tidak ada ya, cuma itu Iya. lantainya ya beginilah. Iya.
Nah, kemudian kita sampai pada penyajian kopi. Iya. Yang disajikan itu hanya 2 macam. Ada kopi dengan teh. Kopi sama teh. Bisa juga minta estrop. Estrop. Belum ada yang Anda kenal sebagai apa? Apa itu? Estro yang kasih sirup kasih es itu. Jadi oke. itu Oh. ya. Belum ada yang namanya apa sih karena Jo busa-busa ya yang Es krim. Soda. 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 Ya, belum ada. Soda. Eh, Itu belum ada. Iya. Kemudian apa lagi ya masalah kemudian kopi tadi ada yang tanya disajikan dengan apa? Iya. Nah, Itu kalau kita di warung kopi yang seperti itu dulu iya. ada menu khasnya. Ada menu khasnya. Minta kopi 1, apakah pakai susu apa tidak tapi kopi. Iya. Kemudian telur setengah masak, Oh, pakai telur. itu paketnya. Paketnya. Ya ayam kampung. Telur ayam Katen kampung. apa ayam ras Iya. Ayam kampung Ayam dulu ada di. kampung, iya. Iya. Tapi tidak kampungan itu. Iya. Beda tonjo, Iya. Pak. Jadi itu jadi kopi, Iya. telur setengah masak dengan apa? Roti kaya. Oh, roti kaya. Iya. Nah, Selai kaya. Itu paketnya itu. Ini Iya. masih Anda bisa temukan di beberapa warung kopi. Anda kalau ke salah satu warung kopi di Jalan Jampia itu masih ada menu yang seperti Masih ada menu itu. seperti itu. Iya. Dan ini panjang di Jakarta pun ada, Surabaya ada, Iya. di Singapura ada dan di Malaysia masih ada mempertahankan paket yang seperti Paket itu. seperti itu, Iya. Pak. Nah, Tapi sekarang kan tidak bisa kita minta satu paket, kita langsung saja ya pilih. iya, betul. Iya. Tapi Dipilih. bagus jadi ide juga untuk kopi Iya. Riolo itu. Iya, Iya. Insya Allah. Kalau Anda Iya. mau bicara Iya, iya. tentang Riolo, itulah. Iya, Itu iya, Riolonya. iya, iya. Itulah Iya. Riolo. Saya serap ide itu. Dapat ide menarik lagi. Dapat ide Jadi menarik. telur setengah masak, kopi entah pakai susu atau tidak pakai susu Siap, dan siap. roti kaya. Iya. Iya. Sekarang dengan berjalannya waktu Iya. mengenai itu telur setengah masak ada yang minta 3/4. 3/4. Roti juga ada yang minta tidak usah pakai kaya karena gula terlalu manis dan lain-lain. Ada yang minta mentega, keju Oh, apa iya. dan lain-lain. Tetapi konsep awalnya Iya, itu yang seperti tadi. itu. Seperti Iya. tadi. Nah, bagaimana dengan warung kopi tadi, Opa? Kita kan awalnya Opa kira memang dari teman-teman Tionghoa yang akhirnya buka warung kopi. Iya. Nah, tapi bagaimana menurutnya Opa? Pengakuan dari seorang pemilik warung kopi di Makassar ini Iya. yang bersaudara itu banyak mengurus kopi. Iya. Dia katakan, nenek saya dulu itu sebelum ada warung kopi yang dikelola oleh saudara-saudara kita orang Tionghoa, dia Iya. sudah jual kopi. Oh, iya. Cuma ya mungkin kemudian mungkin anak cucunya ya tidak Iya. melanjutkan apa dan lain-lain ya Betul. sampai ya putus. Dilihat oleh saudara-saudara kita ini yang punya insting bisnis yang bagus mengenai perkopian. Iya. Nah sekarang ya itulah yang terjadi. Tapi sekarang saya lihat sudah lebih banyak lagi pribumi yang mengolah. Betul apa? Betul kopi. sekali. Iya. Heeh. Iya. Ini sangat Iya. luar biasa nih. Iya. Nah, Opa tadi Iya. Tapi apa? Makan-makan. Dimakan Kianuku. dulu, nah. ada barongko. Ini barongko ini. Iya. Asasa kalau orang Jeneponto bilang. Apa namanya saking ya? Putu ya. Putu pesek kalau orang Bugis. Ah, Ini putu operator pesek. ketawa terus. Kalau orang Selayar bilang kue palu kayaknya. Ini Oh, putu palu. Putu palu. Putu palu. Tapi orang Bugis bilang putu pesek. iya. Putu pesek. Ada juga yang bilang ini palu dah. Palu Iya, ya, palu. Yang saya mau tanya ini Iya. Pak Domo, Ya. saya mau tanya ini sama Nuta ini. Yang Sanggara bikin Balanda. ini. Apa sebabnya, apa dosa-dosanya ini pisang goreng disebut Sanggara Balanda? Balanda. Saya bisa jawab itu Pak. Kenapa Iya. dikasih nama Sanggara Balanda? Kenapa itu Pak Domo? Jadi mungkin Iya. waktu kerajaan Belanda mau jajah kerajaan Goa, Iya. Iya. di Pare Sanggara ki bedeng. Di Paris Sanggar ke Bedeng. Itu ilmu cocokologi. Opa. Bagaimana? Cocoklogi. Dicocok-cocoki saja. Dicocok-cocokkan saja. Nah, terus kenapa bisa namanya Sanggara Balanda Karena ini, bisa Opa? namanya Sanggara Balanda. Opa. Tapi karena lezat cita rasanya, apapun namanya kita nikmati. Iya, iya. Bisa tong, Opa. Oke. Ini Bayo Panyu. Ini ada ini khas kami memang ini. Iya. Bayo Iya, Panyu. iya. Nah, Telur ini penyu. menarik akan jadi bahan obrolan kita nanti berikutnya, Opa, Pak Domo. Nah, sahabat budaya bersama Ersan Libe dan juga ketiga dari narasumber kami yang ngobrol santai asik ternyata, ngobrol kopi di warung kopi Riolo, ngobrol seputar tentang bagaimana tradisi-tradisi kopi yang zaman dulu ada di Sulawesi Selatan. Masih bersama Ersan Libe akan terus menemani Anda setelah yang satu ini.
Utayalla corabuna ngapa saina kalalla Utayalla corabuna ngapa saina kalalla Nakalapaka kulangana tongko naman Nakalapaka kulangana tongko naman Koko rusule kona lela saat runang rapona Koko rusule kona lela saat runang rapona Sare sareku kamasena talasatku Sare sareku kamasena talasatku Niapannya lioringku bungari para lakiku Niapannya lioringku bungari para lakiku Tenaruana nakalumen ritang kenang Tenaruana nakalumen ritang kenang O karai kubatara maka jare kita paku O karai kubatara maka jare kita paku Di banyak rina simpul paco banadino Di banyak rina simpul paco banadino Yoringku bungari para lakengku Niapannya yoringku bungari para lakengku Tenaruana nakalumen ritang kenang Tenaruana nakalumen ritang kenang O karaing kubatara maka jare kita paku O karaing kubatara maka jare kita paku Ribanyo rina sinto pacoba nadino Ribanyo rina simpung paco banalino RRI Net, radio visual, tonton yang Anda dengar.
beragam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Perompat RRI. Ngobrol di warung kopi, ngobrolnya tentang kopi bersama dengan orang yang paham dengan kopi dan pastinya budaya Sulawesi Selatan, Bugis Makassar. Masih bersama dengan ketiga narasumber saya, bersama dengan Pak Domo, Pak Ismail, dan juga bersama Opa Ferial yang masih menemani saya. Waktu terakhir-terakhir kita ini kayaknya sudah tidak terasa obrolan kita ini Pak. Ya sudah panjang ternyata, dan saya mau dengar ini ada yang ingin disampaikan sebagai pengelola dari Bistro Coffee ini Pak Domo, apa yang ingin disampaikan kepada pendengar kita, kepada pemirsa RRI Net, Pak Domo, Tabe? Jadi kopi Riolo ini kami desain emang untuk memperkenalkan kekhasan Sulawesi Selatan. Jadi anak-anak milenial silakan bisa juga nongkrong di sini. Nah, orang-orang kantor. Jadi kalau ingin merasakan suasana, ya kami menyediakan konsep itu dan kenyamanan seperti tadi ya, pada umumnya konsep bisnis lah yang ada di situ. Dan ternyata juga di sini menyiapkan banyak hidangan-hidangan tradisional. Betul. Ini hanya ini aja yang tradisional atau ada lagi? Ada ini ubi goreng. Ubi goreng. Ya. Ini namanya pisang pepe. Pisang pepe. Iya. Ini tradisional semua. Ya, kebiasaan orang Sulawesi Selatan biasanya dicocol sama sambal. Sama lombok. Ya, sama lombok. Ini yang Lombok ternyata. tumis. Nah, ternyata orang-orang di kita kalau Indonesia Timur sudah biasa akrab pisang dengan lombok. Betul. Nah, ternyata teman-teman yang ada di wilayah barat itu tidak terbiasa dengan pisang sama lombok. Betul. Iya. Nah, biasanya tamu yang berkunjung, orang-orang dari barat itu lumayan heran juga. Cara kita mengkonsumsi makanan di sini. Tapi ternyata setelah dicoba mereka suka juga. Benar. Enak juga ternyata. Betul. Jadi kalau bisnis ya secara ini banyaklah pelaku bisnis di sini. Memang masing-masing orang mempertahankan konsepnya masing-masing. Konsepnya masing-masing. Ya, Dan yang paling penting jangan lupa sama tradisi. Betul. Itu yang ingin ditanamkan ya. Itu kebanggaan kita. Itu memang tujuan kami. Itu tujuan dari kesana. Kopi Riolo itu sendiri. Terima kasih banyak Pak Domo. Bang Ismail sebagai seorang barista dan juga pendiri Asosiasi Barista Indonesia. Nah, tentunya banyak milenial yang ingin sekali jadi barista. Bahkan sempat seperti ada latah kopi yang seperti dibilang latah coffee shop, dan akhirnya banyak juga yang ingin menjadi barista. Ya, bagaimana akhirnya Anda untuk menyampaikan kepada pendengar dan juga kepada pemirsa RRI Net sebagai seorang barista? Apa yang ingin disampaikan? Baik. Perkembangan barista mulai dari dulu sampai sekarang itu sangat luar biasa. Ada yang penasaran mau coba-coba buat kopi sampai ikut kursus, ikut pelatihan, bahkan ada sekolahnya gitu. Hanya karena untuk bagaimana menyajikan kopi yang enak gitu. Nah, bagi teman-teman, saudara-saudaraku atau sahabatku yang ingin belajar mengenai kopi, boleh belajar, boleh untuk meningkatkan ilmunya, keterampilannya. Tapi ingat tiga hal. Tiga hal. Kita harus punya pengetahuan. Kemudian yang kedua adalah attitude, sikap kerja, sopan santun, dan terakhir adalah keterampilan. Nah, tiga hal inilah yang harus kita miliki sebagai barista yang berkompeten. Baik, seperti dan itu. tentunya mengenal produk-produk lokal dari wilayahnya kita untuk bisa menduniakan kembali kopi-kopi yang ada di Sulawesi Selatan. Betul. Dan satu yang saya sambung dari Opa mengenai mitos kopi suku Bugis Makassar. Yang kita bertandang ke rumah, terus pihak rumah menyediakan kopi. Itu jangan pernah tidak untuk diminum, ya. Tolong diminum karena itu salah satu bentuk penghargaan bagi tuan rumah. Dan itu jangan menolak rezeki. Karena kapan Anda menolak itu akan dapat celaka.
Nah itu ada pamalinya kita Ada istilah bilang. pamali, Ada pamali pamalinya. gitu. Iya. Itu Jadi ada ini pamali. berlaku untuk orang tua dewasa sampai Iya. anak muda, Nah, milenial itu. sampai sekarang. Bagaimana untuk bisa menghargai Begitu, tuan iya. rumah, menghargai yang sudah dihidangkan oleh tuan rumah termasuk kopi itu sendiri. Baik, Iya. seperti itu. Opa, sebagai generasi kolonial, apa yang ingin disampaikan ini kepada generasi milenial, Opa? Begini, Iya. anak dah bertiga ya, Pak Domo, Mail dengan Ihsan. Iya. Ada satu hal yang harus kita kagumi dan kita harus hormati. Apa itu? Para tokoh yang pernah memimpin daerah ini. Iya. Tadi Anda sebut-sebut ini sudah mirip dengan Kemang di Jakarta, Iya. daerah kafe Iya. dan lain-lain ya. Heeh. Nah, sekedar saja untuk Anda tahu ya, Iya. dulu kawasan ini ya, kawasan ini adalah rawa-rawa. Rawa-rawa. Iya. Daerah sini rawa-rawa dulu. Rawa-rawa dan Iya. itu rumah-rumah kumuh itu yang ada di sini. Tapi pelan ini menjadi pemukiman, akhirnya pernah menjadi kecamatan yang terbersih sekota Makassar. Oh. Itu tidak terlepas dari kepemimpinan dari pimpinan kota ini dan warganya. Iya. Iya. Betul lah, Pak. Jadi mudah-mudahan ini tetap terjaga ya Pak Domo ya. Amin. Iya, Iya. 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 Barangkali sementara itu kalau mau bicara kopi lagi, kita masih butuh waktu sekitar 5 kali 60 menit. Waduh. Produsernya ketawa. Cukup panjang waktu yang dibutuhkan memang kalau misalnya harus ngobrol tentang kopi. Iya, panjang itu. Iya. Panjang sekali Panjang memang. sekali, Iya. panjang. Menjaga tradisi tergantung bagaimana kita bisa terus melestarikannya, bagaimana kita implementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari, bagaimana untuk bisa terus mengenalkan kepada generasi kita yang ada di bawah-bawah kita. Dan saya termasuk orang yang beruntung bisa bertemu bersama dengan Opa, bersama dengan Pak Domo, bersama dengan Pak Ismail, bercerita seputar tentang kopi yang ada di Sulawesi Selatan, tepatnya yang ada di Kota Makassar. Tentunya ngobrol tentang budaya tidak akan ada habisnya pendengar dan juga pemirsa RRI Net. Karena seperti yang dijelaskan sama Opa, kayaknya butuh berapa kali 24 jam untuk ngobrol seputar tentang kopi. Apalagi tentang bagaimana budaya-budaya kopi yang ada di Sulawesi Selatan. Karena ini akan menyangkut tentang bagaimana menyambut tamu, bagaimana cara makan, dan juga lain sebagainya. Benar ya Opa ya? Akhirnya akan menyinggung ke sana kalau kita ngobrol tentang kopi. Akan panjang. Nah Opa, ini kan kalau sekarang mungkin terakhir ini Opa, saya ingin kalau saya penasaran dari dulu, kan kalau sekarang itu kopi bisa dibilang semua orang bisa beli. Iya. Zaman-zaman Iya. dulu itu kopi apakah barang mewah atau bukan sebenarnya Opa? Saya tidak bisa sebut barang mewah, Iya. sebab tidak pernah ada orang yang mengeluh tentang tidak mampu membeli kopi karena Iya. di pasaran itu bermacam-macam kelas kopi. Iya. Malahan ada yang lebih kastanya paling rendah, konon kabarnya itu kopi terbuat dari biji buah kapuk yang digongsin dan ditumbuk. Oke. Pokoknya asal warnanya nanti kalau kena air gelap, itulah kopi. Itulah kopi. Jadi ya karena kita menghayalkan kita minum kopi walaupun biji kapuk kita anggaplah itu kopi, asal pahit. Ya asal pahit. Asal pahit. Asal pahit. Berarti itu identiknya hitam dan juga pahit. Pahit. Itulah kopi. Iya. Iya. Oke, pendengar, pemirsa RRI Net sudah ngobrol banyak bersama dengan narasumber kami. Senang sekali saya Irsan Lipit bisa terus menemani Anda mengobrol tentang kopi, bagaimana kopi itu bisa dari tanamannya, dari jenis kopinya dan dihidangkan menjadi yang seperti ada sekarang dan dihidangkan mirip seperti pada zaman-zaman dulu dan diceritakan bagaimana kondisi zaman dulu di warung-warung kopi apa saja sih yang ada pada zaman dulu. Terima kasih banyak untuk Anda yang terus menyaksikan dan mendengarkan kami. Saya Irsan Lipit, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bajik mentongi Ricardo tulalana buta goa irajale ia sayang ni belo
pe buntim beru ada elle na tujuan gau pajitri kodo raja le ya sayang buntim berua parekan nama toaya buntim berua karai buntim berua parekan nama toaya sapeda kumbang karai sapeda kumbang dongkokan buntim berua. Si pasa mole si katutui kita pedem bunti raja le ya sayang tenamo antu parekan nama lolo sepeda kumbang karai sepeda kumbang dongkokan buntim berua sepeda kumbang dongkokan buntim berua. Ragam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Perompat RRI.